ketemu maneh karo Ayah Sini Vindi. Kali ini ya akan aku review ini kamera vlogku yang tadi kalian lihat unboxingnya. Sebenarnya ini perjuangan banget ya, karena aku tuh udah filming tapi filenya hilang. Aku jadi filming lagi. Mohon maaf kalau nanti reviewnya nggak sama reviewer kamera, karena aku sebenarnya nggak akan nge-review ini tuh dalamannya gimana. Kalian tinggal googling aja ZV-1 review ya. Sekarang aku akan kasih review dari sudut pandang saya sendiri. Oke, langsung aja wes. Yang pertama yaitu fisiknya kecil, mungil, ringkes. Nah, selama ini Sony itu lebih concern pada kamera-kamera profesional sama mirrorless. Nah, kamera profesional yang aku punya adalah A7 Mark II yang aku buat untuk ngerekam ini ya. Tapi sayangnya dia itu nggak punya kamera wolak-walik kayak si Sony ZV-1 ini ya kan. Terus kamera pocketnya tuh ada kamera RX ya, cuman lagi-lagi nggak bisa diwolak-walik kayak gini, berselfie-selfie ria seperti yang vlogger butuhkan. Ada lagi kameraku adalah kamera A5100, itu mirrorless, bisa dibalik ke atas, cuman dia nggak ada external mic. Nah, kalau ini tuh bisa. Nah, jadi intinya sih kamera ini tuh menurut aku adalah gabungan dari semuanya. Jadi kamera ini punya lensa yang ukurannya 24-70 mm dan juga bukaannya 1,8 re. Nah, jadi gini nih, compact, ukurannya segenggaman aja. Tuh, dengan ketebalan seperti ini. Lalu dia itu ada gabungannya, si tripod ini. Kalau aku kemarin PO, dia udah dapet sih. Enaknya dia itu udah ada tombol foto dan rekam. Jadi ketika kita ngevlog kayak gini nih, dia udah bisa ngerekam sama ngevideo langsung pakai di tripodnya. Terus lagi-lagi tripodnya bisa juga, ya memang difungsikan sebagai tripod. Nah, sekarang kita akan cobain fitur-fitur di dalam kameranya plus langsung ketika aku ngevlog. Jadi kalian bisa tahu tuh fitur-fiturnya di kamera ini tuh hasilnya kayak gimana ya. Fitur yang belum aku cobain sih slow mo. Jadi kalian bisa cek di video lain aja ya kalau mau ngetes slow mo-nya. Nah, yang pertama adalah efek beauty ya. Jadi di Sony ini tuh ada yang namanya efek beauty plus, tapi dia tuh nggak lebay. Settingannya itu ada yang low, middle, dan high, dan juga bisa kalian offin. Jadi ini fungsinya untuk ngalusin gitu. Berguna banget buat kita yang biasanya langsung ngevlog tanpa harus makeup dulu, nggak kelihatan kasar pucet gitu wajahnya. Oke, yang selanjutnya adalah pengambilan malam hari. Ini aku kasih contohnya di mana aku ngevideoin pada waktu senja ya, jadi anak senja dan juga malam hari. Kalau menurut aku sih memang dia tuh jadi lebih terang ya, jadi langitnya tuh jadi lebih terang, yang malam tuh jadi kayak lebih sore gitu. Kalau misalnya ada lampu bantuan ya, kayak misalnya ada lampu-lampu kota atau gimana, suasananya tuh emang jadi lebih cerah, nggak gelap gitu. Oke, lanjut. Ini aku ngevlog di outdoor dengan cahaya sekitar jam 11 sampai jam 2 siang. Dan ini tuh di ijo-ijo. Seperti yang kalian tahu, Sony itu kayak seneng banget warnanya kalau wam-wam gitu tuh. Dia tuh seneng banget meng-capture warna-warna yang sekitaran hijau kuning gitu loh. Jadi Sony tuh kalau outdoor tuh lebih oke. Nah, lanjut. Ini aku ngecek steady shotnya. Jadi kalau misalnya aku tuh filming di dalam mobil ya, jadi aku misalnya berjalan di jalan yang gronjalan, itu kamu bisa mengaktifkan steady shotnya di kamera ini. Jadi lebih stabil gitu loh, nggak goyang-goyang. Dan menurut aku lumayan ngefek juga ya. Dan selanjutnya aku ambil shot di acara-acara casual. Jadi kayak misalnya ya kayak ketemu keluarga, kayak gitu. Nah, itu tuh ini shotnya ya. Cuman kayak dokumentasi gitu loh. Tuh kayak gini. Tapi menurutku aku seneng sih, soalnya gini, kalau misalnya kita lagi pingin nge-shot ya, kita tinggal ambil kayak gini nih, ya kan? Tapi kalau kita lagi pingin foto-foto, tuh ini tinggal kita taruh meja, terus kita geser ini,
Tuh, ini udah langsung foto plus timer ya kan? Penak toh. Nah, selain kita ambil shot yang horizontal kayak gini, kita bisa pakai Sony ini untuk set yang vertikal ya. Jadi bakalannya tuh kayak gini. Tuh ya kan? Jadi kita bisa shot dia itu vertikal karena sekarang kan kita nggak mesti mengupload video itu di YouTube, kadang kita upload di IGTV ya kan. Nah, selanjutnya adalah hasil fotonya. Jadi hasil fotonya tuh aku suka banget karena dia tuh warnanya oke, sedikit editan aja juga udah maksimal ya. Bening gitu. Aku suka banget sama si Sony ini karena warnanya tuh bener-bener nggak terlalu lebay gitu loh. Kalau misalnya wajahnya kuning ya wis warnanya kuning gitu, nggak terlalu diputih-putihin juga. Jadi bener-bener real color ya. Itulah kenapa aku selalu memilih Sony. Karena aku juga punya Fuji, aku juga punya Canon sebelumnya gitu loh. But I love Sony, tapi dia emang kayak lebih kuning dikit gitu sih. Oke, kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan. Tapi sekalian aku akan ganti kameraku dengan kamera Sony yang ini ya kan. Untuk kelebihan dan kekurangan aku akan shot pakai ini. Dan kalian akan cek gimana perbedaannya. Lebih bagus mana? A7 Mark II atau ini. Oke Re, sekarang aku udah ganti si kamera ZV-1. Gimana perbedaannya sama kamera yang tadi dari segi suara sama gambarnya? Coba kalian bandingin di bawah ya. Oke, sekarang kita langsung ke kelebihan dan kekurangan kamera ini. Oke, kelebihannya adalah langsung udah ada tripod yang membantu dia lebih maksimal kalau kita mau ngevlog, ya kan? Aku nggak tahu ya kalau kalian beli sekarang itu udah termasuk tripod atau enggak. Kemarin sih waktu aku PO ya, itu udah termasuk gitu. Kelebihannya yang kedua ya, untuk tombol rekaman itu disamain sama tombol foto. Biasanya kalau kita pakai kamera-kamera lainnya sampai nyari rekamannya tuh di mana untuk ngerekam. Yang paling besar kan kamera, yang paling besar kan tombol foto ya. Nah, kalau ini karena memang dikhususkan untuk merekam ya, alias ngevlog, jadi tombol kameranya itu bener-bener gede, ditaruh di pojok. Kelebihan selanjutnya adalah ringan, mudah dibawa kemana-mana gitu, bisa untuk ngevlog. Jadi kalau misalnya kalian yang butuh kamera compact yang bisa dibuat ngevlog kayak aku gini, itu biasanya ngevlog sama bikin konten beauty. Nah, ini adalah contoh-contoh dimana aku bikin tutorial pakai kamera ZV-1 ya. Ada yang pakai cahaya matahari, ada yang pakai lampu studio. Nah, ini semua adalah perbedaannya. Jadi kamera ini juga bisa di flip vertikal, jadi di set vertikal lebih enak banget karena ketika di set vertikal itu layarnya itu ada di bawah. Jadi ketika kita bikin makeup di mata sini, atau misalnya kamu lagi istilahnya lagi ngeblas on ya atau apa, itu bisa langsung ngelihat hasilnya gitu loh, karena dia ada layar yang dipelontir-pelontir gitu loh. Kadang-kadang untuk kamera yang nggak bisa kita flip ke depan, untuk kita yang beauty vlogger itu agak sulit ya. Nah, transfer data ini sekarang di kamera ke handphone itu bisa banget. Jadi kalau misalnya kalian pingin ngedit video-video ini di handphone pakai aplikasi InShot atau apa, itu bisa ya, tinggal di transfer pakai image mobile ya, pakai aplikasinya Sony, dan dia itu cuma tinggal scan barcode aja, terus langsung deh foto-foto dan videonya itu langsung ke transfer di handphone kamu. Tapi pastikan handphone kamu memorinya nggak jebol ya. Dan kelebihan yang paling aku suka adalah ada tombol blur ya, kayak depth of file di pojokan situ. Jadi kita nggak perlu ngatur-ngatur itu bukaan berapa ya, kita tinggal pencet itu langsung belakangnya itu ngeblur. Oke, kita ganti yang nggak blur, you know ya. Jadi tuh kalau misalnya di belakang tuh agak ruwet, welek gitu, tinggal pencet itu langsung berubah bagus. Nah, kamera lain nggak ada yang langsung ada tombol itu.
beneran hanya si Sony ini. Nah, iki ono meneh fitur sing menarik yaitu produk showcase. Jadi ini tuh yo, misalnya kita mau mendodohkan sesuatu di kamera, itu tuh fokusnya cepet. Nah, kayak misalnya kayak buat aku yang beauty vlogger gini, ketika aku mau dodohno produk, ini loh aku pakai ini. Nah, terus tak pakai. Terus aku mau pakai ini. Nah itu cepet banget dan akurat. Oke, langsung aja kita ke kekurangan, karena kita ya sebagai manusia suka banget mencari kekurangan yang lainnya. Ya, ini adalah kekurangan-kekurangan kamera ini. Yang pertama adalah otomatis karena ini kamera compact, lensanya nggak bisa diganti-ganti. Cuman kalau kalian pingin ngezoom, kalian bisa zoom sampai segini. Kalian bisa atur-atur kameranya. Nah, jadi kekurangan yang selanjutnya adalah sering lihat layar. Jadi kalau misalnya kalian punya kamera yang selalu ada layarnya, entah itu di samping, entah di kanan, itu selalu kebiasaannya adalah ngelihat layarnya, nggak ngelihat ininya, lensanya. Aku dibantuin sampai gitu. Nah, yang ketiga adalah sering ketukar tombol, karena banyak banget tombol di atas ya, apalagi tombol rekaman sama foto itu ada di sebelahan. Jadi kita tuh kadang-kadang, apalagi ada tombol on off juga, jadi banyak banget tombol. Terus tombol mode kamera itu juga ditaruh di atas. Jadi ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 tombol di bagian kiri. Jadi kalau kita pas kesusu laser gesa-gesa, kadang-kadang kayak tombol yang mana sih? Ada kayak gitu-gitu gitu. Karena tombolnya itu udah banyak di pinggir kiri itu, ngumpul semua di situ. Nah, selanjutnya adalah di layar. Jadi layarnya ini tuh touchscreen, taman bukan touchscreen yang bisa pencet menu di apa itu namanya, layar ya. Dia itu touchscreen-nya hanya untuk fokus aja. Tuh, kayak gini. Jadi bukan untuk pencet-pencet menu. Selanjutnya ya, ini menurut teman-temanku kalau untuk ngevlog katanya dia tuh kurang lebar gitu loh, kayak jangkauannya kurang luas. Ya iyalah ya, udahlah ya, ini tuh kamera pocket gitu loh, ngapain juga. Oke, yang terakhir adalah menurut aku itu tombol on off-nya ya. Tombol on off-nya itu kayak berada di tengah-tengah sini, jadi biasanya ketutupan sama peredam suara. Jadi on off-nya itu terlalu mepet gitu loh. Ya udah, segini dulu videoku kali ini. Ada juga sebenarnya kekurangan yang terakhir, yaitu dari segi harga ya. Harganya itu adalah 10 juta sosok 1 rupiah ya. Lihat 9.999.999. Ya, jadi katanya kalau misalnya digadang-gadang kamera ini adalah kamera untuk vlog ya. Sebenarnya ini kan kamera untuk vlog ya. Menurut aku untuk ngevlog itu lumayan mahal ya, dengan ukuran 10 juta gitu. Untuk orang-orang yang dibilang pemula itu menurutku nggak bisa ya. Kayak pemula langsung ngeluarin duit 10 juta itu kayak, ini tuh masih bukan takaran pemula. Menurut aku ini tuh sejajarnya sama RX. Jadi kayak kamera compact dengan kualitas bagus kayak gitu. Menurut aku sih kayak memang bukan di standar pemula gitu. Ya udah, segini dulu videoku kali ini. Semoga kalian ngerti nih video reviewnya ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasaji. Makasih teman-teman udah nonton video aku. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Klik loncengnya dan nonton videoku yang lain ya. Ya wes, ditunggu share dan komennya di bawah. See you.